BTTH Kaisar Api, episode 80. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada giok jiwa saat ini, terdapat fluktuasi yang menunjukkan bahwa keempat harimau tersebut tidak lemah. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa terdapat 4 energi dengan warna berbeda yang mengalir perlahan pada giok jiwa seukuran telapak tangan tersebut. Di antara mereka, ada kekuatan jiwa yang perlahan memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan daripada kekuatan jiwa lainnya. Ini, kekuatan jiwa Cailin. Xiaoyan juga mengenali sumber kekuatan ini sekilas. Ketika ia memasuki lorong misterius dan tiba di benua Doudi, Xiaoyan membiarkan Suner, Cailin, dan Gu Yuansukun tetap tinggal. Jejak kekuatan jiwa ditempatkan di sana untuk membubarkan pencarian. Pada saat ini, jiwa Cailin benar-benar bersinar di batu giok jiwa, yang berarti Cailin sangat dekat dengan Xiaoyan sendiri. Skala warna, di mana kau? Xiaoyan pun ikut berteriak tak terkendali. Tenanglah, Raja Naga Emas juga mendukung Xiaoyan, lalu menyuntikkan kekuatan murni ke dalam tubuh Xiaoyan, yang menenangkan emosi Xiaoyan yang meluap-luap. Aku tahu kau ingin mencari orang lain yang datang ke benua ini bersamamu dan tersebar, tapi jangan terburu-buru. Raja Naga Emas pun menghibur. Maafkan aku, Sisu, aku tersesat, kata Xiaoyan menenangkan diri dan dengan sungguh-sungguh. Jelas, kekuatan jiwa Cailin berfluktuasi hebat, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Cailin sangat dekat dengan Xiaoyan. Cailin pasti ada di Suantian Santian. Xiaoyan pun tersadar, lalu menatap Sol Jade di tangannya dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, di gurun Suantian yang jauh, sebuah aula yang agak megah juga muncul di kedalaman gurun. Di luar aula utama, seorang wanita mempesona dengan 9 warna di tubuhnya perlahan menatap aula utama. Jika Xiaoyan ada di sini, maka Xiaoyan dapat mengenalinya sekilas. Wanita ini tiba-tiba pergi ke timbangan warna yang tersebar dari saluran luar angkasa. Orang-orang ular di benua Doudi benar-benar merepotkan. Cailin juga menggerakkan bibirnya sedikit dan mengucapkan beberapa patah kata. Sebenarnya ada perasaan yang familiar. Cailin tampaknya telah menemukan sesuatu, dan segera memegang cincin penerimaan di tangannya. Pada saat yang sama, giok jiwa yang identik dengan telapak tangan Xiaoyan juga muncul di tangan Cailin. Ini, Xiaoyan, apakah kamu berada di alam Santian Suantian? Saat pertama kali Cailin melihat giok jiwa, dia menyadari bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan memancarkan fluktuasi yang sangat menyilaukan. Seketika itu juga, tatapannya berubah menjadi aliran mata lembut yang menatap ke kejauhan. Lagi pula, Xiaoyan juga suaminya, dan kelahiran Xiao juga membuat Medusa ini, yang terkenal di benua Doki, menjadi sedikit seperti seorang ibu. Fluktuasi semacam ini hanya dapat muncul ketika keduanya berdekatan. Yang mulia Ratu, waktunya telah tiba. Tepat ketika tatapan Cailin melembut, seorang wanita berambut keriting seperti ular kecil muncul perlahan, dan berkata dengan hormat kepada Cailin. Baiklah, ayo pergi. Tatapan mata Cailin langsung menjadi dalam, lalu dia melangkah ke aula utama. Nyonya Ratu, mari kita masuk sendiri. Kuil ini memiliki batasan yang sangat ketat. Kita tidak bisa masuk tanpa kekuatan darah tertinggi dari keluarga Medusa, kata wanita itu. Bagaimana situasi antara keluarga kerajaan Xuanling dan Nudong? Tanya Cailin dengan mata indahnya yang sedikit berkerut. Serangan keluarga kerajaan Xuanling terhadap suku ular kita lebih intens daripada sebelumnya, mungkin karena kedatangan ratu telah membuat mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Yang Mulia Ratu dapat memperoleh kekuatan tertinggi keluarga Medusa, maka keluarga kerajaan Xuanling dan musim dingin yang mengamuk tidak layak disebut. Soal Nudong, kita sudah menimbun pasukan. Lagi pula, kekuatan darah Nudong tidak sejujur Lady Queen, jadi aku merasakan krisisnya. Wanita itu melanjutkan, dimengerti, kamu turun. Selama retretku, semua manusia ular kami diserahkan kepadamu untuk diurus. Tunggu aku keluar, kata Cailin kepada wanita di depannya. Semoga Ratu sukses. Wanita itu pun perlahan mundur setelah berbicara, namun sosoknya bagaikan hantu, sangat misterius. Xiaoyan, hidupmu adalah milik raja ini. Kau tidak boleh mengalami kecelakaan tanpa izinku. Begitu aku keluar dari bea cukai, aku akan mencarimu. Cailin tersenyum tipis, lalu melangkah masuk ke aula tanpa ragu. Bum bum bum, saat Cailin mengangkat tangannya yang ramping, gerbang batu yang tak terhancurkan itu terbuka perlahan, dan Cailin berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung masuk.
Begitu memasuki gerbang batu, saya mendapati banyak sekali ular dan kalajengking di dalam gerbang batu tersebut, namun untunglah warna sisik-sisiknya cerah, dan udang-udang kecil ini pun sangat menarik perhatian dan ikut berjalan pergi. Apakah ini leluhur keluarga Medusa kita? Kailin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat raksasa di depannya. Karena ruang di dalam gerbang batu itu sangat besar, tetapi yang paling mencolok adalah patung batu yang berdiri di tengahnya. Patung batu itu tingginya sekitar puluhan meter, dan rambutnya terpisah membentuk ular dan kalajengking. Meskipun itu patung batu, Cailin dapat merasakan kekuatan mengerikan dari patung batu ini. Apakah patung batu ini menyimpan rahasia keluarga Medusa? Cailin pun mengamati patung batu itu sejenak, dan setelah tak menemukan hasil apapun, ia pun duduk bersila, dengan 9 cahaya warna-warni yang terus-menerus melayang di sekujur tubuhnya. Pada saat sinar cahaya 9 warna muncul di tubuh Cailin, pupil patung batu, yang setenang abu-abu mati, tiba-tiba memancarkan gelombang panas dan kemudian menghirup Cailin ke dalamnya. Sialan, melihat ini, Cailin pun buru-buru menyalurkan energi dendam ke dalam tubuhnya, mencoba melawan hisapan itu. Namun, yang membingungkan Cailin adalah hisapan itu memiliki semacam kekuatan asli. Darah di sumber dan tubuh Cailin sendiri juga cukup sama. Setelah beberapa kali berjuang namun tidak berhasil, Cailin pun ikut terhisap ke dalam patung batu tersebut, dan seluruh patung batu tersebut pun kembali tenang. Apa? Wanita itu benar-benar masuk ke kuil. Jauh di padang pasir, di suatu tempat, seorang pria kekar juga berkata dengan kejam. Wanita dengan sinar cahaya 9 warna itu memasuki kuil. Seorang bawahan di sampingnya berkata dengan hormat, "Sialan wanita, ini buruk untukku. Hubungi Solomon dan keluarga kerajaan Xuanling sesegera mungkin. Saya setuju dengan persyaratan yang mereka tawarkan. Selama aku bisa menjadi raja gurun ini, tak ada lagi yang penting," kata Nudong dengan nada yang sangat menyakitkan. Lagi pula, bahkan jika keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon bersedia membantunya menghadapi wanita 9 warna itu, mereka tak akan memperdulikannya. Syaratnya tak diragukan lagi mulut singa yang menganga lebar. Jika bukan karena ketidakmampuannya, dia tidak akan meminta bantuan dari keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon. Lagi pula, suku ular dan keluarga kerajaan Xuanling memiliki dendam yang mendalam. Raja, kondisi yang kami tawarkan agak terlalu besar. Kalau begitu, apakah Nudong dari klan Medusa akan setuju? Seorang pria paruh baya mengenakan pakaian yang cukup mahal berkata kepada Raja Xuanling. Hehe, jangan khawatir. Nudong juga sedang cemas menghadapi klan Medusa mereka sekarang. Orang ini punya ambisi besar, jadi kau bisa mengawasinya. Raja Xuanling juga tersenyum perlahan. Juga, ayo, perintahkan, seorang wanita dengan ular piton penelan langit 9 warna muncul di keluarga Medusa. Temukan orang ini dengan cara apapun. Suara Raja Xuanling yang menindas juga menyebar ke seluruh ruangan yang cukup indah itu. Hehe, Nudong, jangan pikir aku tidak tahu trikmu. Ular piton menelan 9 warna ini sangat berguna bagi kita. Bagaimana mungkin dia bisa memberikannya kepadamu dengan begitu mudah? Setelah kau menerima kesepakatan ini, maka sudah hampir waktunya bagi klan Medusamu untuk menyingkirkan gurun ini. Raja Xuanling tertawa, dan senyumnya sangat mengerikan. Hehe, kali ini istana manusiaku tampaknya berkembang. Keluarga Medusa, peri api, dan alkemis tingkat tinggi. Tapi sepertinya ada sesuatu pada wanita itu, Mu Yingying, yang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Di dalam paviliun Fenxiang, Mu Suzi juga menatap Wu Suju perlahan. Malam berlalu dengan cepat, dan mereka berlima pun tertidur satu persatu. Lagi pula, perjalanan yang melelahkan juga membuat mereka cepat tertidur. Setelah sinar matahari pertama menyinari Wu Suju di pagi hari, orang-orang dari 5 rumah kayu keluar satu demi satu. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Mu Suzi, hari ini akan segera dimulai kultivasinya, jadi banyak orang yang menantikannya, dan mereka juga cukup penasaran dengan metode kultivasi sekte super ini. Paviliun dupa ini dapat berdiri selama ribuan tahun, dan juga memiliki metode penanamannya sendiri. Hei, menurutmu apa bedanya budidaya di paviliun dupa terbakar dengan tempat lain? Kudengar paviliun dupa bakar ini tak diragukan lagi merupakan tempat penyimpanan harta karun bagi roh-roh petarung tipe api. Bukan hanya karena Huasan, tapi sepertinya ada beberapa hal aneh di paviliun dupa bakar ini. Mu Feng menggerutu pagi-pagi sekali. Jizaza terus berbicara, dan mereka berempat tahu karakter Mu Feng, jadi mereka tidak terlalu ikut campur. Pamanmu ada di sini, kata Xiao Yi juga menyadari kedatangan Mu Suzi. Apakah kamu terbiasa dengan apa yang terjadi tadi malam? Tanya Mu Suzi dengan suara lembut. Ya, kelimanya menjawab serempak, jelas penasaran dengan latihan pertama ini.
Kalau begitu, ayo kita mulai latihan pertamamu, kata Mu Suzy perlahan. Setelah Mu Suzy selesai berbicara, dia pun berjalan terlebih dahulu, kemudian Xiao Yan dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas, lalu menyusul Mu Suzy. Paviliun pembakaran dupa saya adalah tentang berkultivasi untuk menjaga kebugaran dan menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi orang-orang. Lemari luar berisi ratusan buku, yang khusus mendidik siswa yang berpengetahuan dan berakal budi. Lemari kita, 3 aula surga, bumi, dan manusia, bertugas mendidik orang-orang kuat untuk melenyapkan bahaya bagi manusia. Pintu masuk ke dunia hantu juga tidak jauh dari paviliun dupa bakar kita, jadi selain berlatih di pegunungan, kalian perlu pergi untuk merasakannya nanti. Pertama, untuk meningkatkan diri. Hanya pertempuran sesungguhnya yang tercepat. Kedua, jalan masuk ke dunia hantu akhir-akhir ini sangat tidak merata, dan karena dia adalah murid utama paviliun dupa bakar, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk pergi dan membasmi hantu-hantu itu. Mu Suzy juga berkata perlahan, untuk mengusir hantu, aku pandai dalam hal ini. Mu Feng juga berkata sambil menyeringai. Selain itu, sumber daya kultivasi kuil manusia kita tidak merata. Semuanya bergantung pada kekuatan. Semakin kuat kekuatan dan semakin tinggi bakat Anda, semakin banyak sumber daya pelatihan yang akan Anda dapatkan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Soal duel pribadi, selama kami tidak mati, kami tidak peduli, dan kami juga mendorong duel semacam itu. Mu Suzy juga berbicara perlahan kepada orang-orang di belakangnya. Tentu saja, Xiao Yan juga tersenyum dan tidak peduli lagi. Lagi pula, alasan mengapa paviliun dupa terbakar bisa berdiri di Suan Santian dan menjadi sekte super, selain latar belakang yang seharusnya dimilikinya, juga terkait dengan sistem manajemen sekte ini yang tak terpisahkan. Kata-kata Mu Suzy jelas memberitahu mereka bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia, dan mereka tidak boleh lengah hanya karena bergabung dengan paviliun dupa terbakar. Lagi pula, jika mereka tidak bekerja keras, mereka akan dikalahkan kapan saja. Bakat tentu saja penting, tetapi apa yang dipelajari Xiao Yan dari kerja keras dan keringatnya adalah sesuatu yang dipahami Xiao Yan saat dia berada di benua Doki. Yang lain juga terdiam, tetapi Xiao Yi tidak menganggapnya serius. Lagi pula, identitas Xiao Yi sebagai peri api cukup istimewa, dan dia tidak membutuhkan pelatihan ini. Selama dia terus memberikan atribut api untuk membalas dendam, dia bisa terus menerobos dan memperkuat dirinya. Kekuatan, sudah sampai, ayo masuk. Mu Suzy keluar dari aula besar, lalu tersenyum perlahan. Ayo pergi, kata Xiao Yan kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu, tanpa ragu-ragu, dia berjalan menuju aula tertutup. Ia mengangkat tangannya pelan dan menyentuh pintu aula utama. Dengan 3 kali dentuman, pintu aula utama perlahan terbuka. Hei, pamanmu, biarkan kami menunggu. Tawa riang juga terdengar dari balik gerbang. Haha, jangan terburu-buru. Mu Suzy pun tersenyum perlahan. Saat Xiao Yan dan yang lainnya melangkah masuk, mereka juga menemukan bahwa ada banyak ruang di aula ini, dan aula itu datar. Hal yang paling mempesona adalah pintu cahaya ajaib di aula tersebut, dan menemukan bahwa pintu cahaya di aula itu sepertinya mengarah ke pintu masuk di suatu tempat. Ada begitu banyak murid di aula manusia. Xiao Yan berbalik dan mendapati jumlah orang di aula saat ini telah mencapai ratusan orang, dan fluktuasi di tubuh mereka, tanpa terkecuali, lebih kuat dari mereka sendiri. Beberapa bahkan telah memasuki level Kaisar Petarung Bintang 5. Terlebih lagi, yang paling penting adalah Xiao Yan, mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, merasa bahwa ratusan murid di aula ini menatap mereka berlima dengan mata berapi-api, seolah-olah ada sesuatu yang cukup menggoda di dalam diri mereka. Hehe, mereka bukan murid-murid aula manusiaku. Murid-murid aula manusiaku sekarang sudah pergi berlatih dan melenyapkan hantu di pintu masuk dunia hantu. Adapun ini, dia adalah murid bernama yang ingin bergabung dengan istana manusiaku, kata Mu Suzy perlahan. Murid terdaftar, Xiao Yan juga terkejut. Banyak sekte super yang merekrut orang-orang berbakat dan berkuasa sebagai murid luar atau murid bernama. Ketika mereka memberikan kontribusi tertentu kepada sekte, mereka bisa menjadi murid sejati. Menjadi murid sejati berarti berhak menikmati berbagai manfaat dari sekte tersebut, seperti sumber daya pelatihan atau bimbingan dari beberapa orang kuat. Bagaimanapun, seseorang sedang mengalami kemunduran, tetapi bergabung dengan sekte itu berbeda. Bahkan jika orang lain ingin menyentuhmu, mereka juga akan mempertimbangkan energi sekte mereka. Lagi pula, banyak sekte sangat protektif, terutama yang dianggap sebagai paviliun dupa yang menyala, dan itu tidak cukup untuk melindungi para pengikut sektenya. Haha, sepertinya anakmu mengerti maksudku. Kalau begitu, mari kita mulai. Hadiah bagimu untuk bergabung dengan kuil rakyatku ada di gerbang cahaya ini,
Tapi kalau kau ingin mendapatkannya dengan lancar, masih butuh banyak kesulitan, kata Mu Susi perlahan. Menarik sekali. Xiao Yan pun tertawa pelan, lalu menatap ratusan orang di depannya, matanya semakin panas. Kebetulan saja, sejak dia berhasil menembus Kaisar Do Bintang 4, kekuatan spiritual Master Formasi Do sudah cukup untuk memadatkan 5.000 prasasti inti, dan dia juga memiliki kekuatan untuk melawan pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 5. Pada saat ini, di langit di atas aula utama, seorang lelaki tua yang mengantuk juga perlahan membuka matanya, dan kemudian melihat sedikit ke atas tanah aula utama. Bagaimana mungkin ada gelombang kekuatan spiritual pada anak ini dengan penguasa raksasa? Setelah berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Sepertinya para pendatang baru kali ini juga punya nyali. Para murid terdaftar di sekitarnya memandang Xiao Yan dan menyadari bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan hanya berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 4, ia memancarkan banyak energi. Fluktuasi energi ini membuat banyak dari mereka bersemangat. Orang-orang di sekitar Xiao Yan juga tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi, dan mata mereka langsung tenggelam. Apakah sulit bagi kita berlima untuk menghadapi ratusan orang ini? Seru Green Flute dengan agak tidak percaya. Dari kelima orang itu, kekuatan Xiao Yi yang sebenarnya adalah Kaisar Do Bintang 7, tetapi melalui teknik khusus Xiao Yan, kekuatan Xiao Yi ditekan hingga mencapai Kaisar Do Bintang 4. Di satu sisi, agar tidak menarik perhatian orang lain, salah satu aspeknya adalah menyembunyikan identitas peri api Ina kecil. Yang lainnya, Ludi sendiri adalah seorang Kaisar Petarung Bintang 4 tahap akhir, sementara Mu Yingying adalah seorang Kaisar Petarung Bintang 4 dengan kekuatan sempurna. Sedangkan untuk Mu Feng, anehnya, kekuatannya perlahan membaik. Semenjak hutan mayat neraka keluar, kekuatan Mu Feng juga tiba-tiba meningkat dari tahap awal Kaisar Do Bintang 4 ke tahap akhir Kaisar Do Bintang 4. Dengan peningkatan kekuatan yang pesat, bahkan Xiao Yan merasa cukup malu. Hal ini membuat Xiao Yan cukup aneh, tetapi menurut gurunya Raja Jinlong, alasan mengapa kekuatan Mu Feng meningkat begitu cepat sangat mirip dengan Xiao Yan sendiri, yaitu menyerap kekuatan. Dia menyerap kekuatan yang bukan miliknya, lalu mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri melalui metode khusus, sehingga peningkatan kekuatan itu membuat Xiao Yan cukup malu. Tuan, kekuatan Mu Feng meningkat sedikit dengan cepat. Xiao Yan juga terkejut dan bertanya pelan dalam hatinya. Lagi pula, Xiao Yan belum pernah mendengar kekuatan bisa meningkat secepat itu, bahkan dalam kesulitan. Racun juga tidak memiliki kecepatan yang mengerikan. Hehe, kamu tidak tahu tentang ini. Feng Jue di tubuhmu dapat terus meningkatkan level Feng Jue dan kekuatanmu sendiri dengan melahap kekuatan api yang berbeda atau api antara langit dan bumi. Latihan gosip yin dan yang dalam tubuhmu Feng memang tidak seberharga Feng Jue-mu, tapi jangan diremehkan. Ketika saya berada di hutan mayat, saya menemukan beberapa hal aneh di tubuhmu Feng, dan sekarang tampaknya itu benar. Latihan gosip yin dan yang di tubuhnya harus mirip denganmu, Feng Jue. Kau bisa menyerap energi api yang besar untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, lalu Mu Feng ini juga bisa menyerap energi hantu di dunia hantu untuk meningkatkan kekuatanmu. Suara Raja Naga Emas juga perlahan muncul di hati Xiao Yan. Teknik gosip yin yang ini benar-benar mengerikan. Xiao Yan sedang berlatih Feng Jue. Tentu saja, ia tahu kekuatan teknik ini, tetapi di balik kekuatannya, ia harus menanggung lebih banyak rasa sakit. Dan sekarang, teknik kultivasi yin yang bagua pada Mu Feng memiliki efek yang sama dengan Burning Jue milik Xiao Yan. Bagaimana ini bisa membuat Xiao Yan tidak terkejut? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Baiklah, jangan berinisiatif menghubungiku akhir-akhir ini. Ada aura tersembunyi yang cukup kuat di paviliun dupa terbakar. Jika mereka mendeteksinya, kerugiannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Lagi pula, kita belum menemukan api sucinya. Raja Naga Emas selesai berbicara, dan tak ada suara yang terdengar. Paman, aku tidak tahu bagaimana cara mengadakan kompetisi seperti ini. Xiao Yan pun bertanya dengan hormat kepada Mu Suzi. Mendengar ini, Mu Suzi juga mengangkat tangannya tanpa daya, jelas mengabaikan pertanyaan Xiao Yan dan yang lainnya, semuanya harus bergantung pada mereka. Gampang, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Berjuanglah sampai salah satu pihak mengaku kalah, kata pria di aula itu perlahan. Hehe, jangan pikir kami tidak tahu tentang pertempuran rodamu, kami tidak tertipu. Mu Yingying juga memulihkan kepribadiannya yang unik setelah istirahat kemarin, jadi dia juga berkata kepada orang-orang di depannya. Lalu bagaimana menurut kalian? Pria itu juga sedikit malu. Lagi pula, 5 orang di depannya adalah orang-orang yang bangga bergabung dengan Paviliun Fenxiang tahun ini. Mereka yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Paviliun Pembakaran Dupa pasti bukan orang biasa.
Setelah seleksi kompetisi penjarahan poin, karena mereka bisa berdiri di sini, mereka pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Jadi murid-murid yang disebutkan namanya ini tidak bodoh dan mereka berencana untuk menggunakan taktik pertempuran roda. Mereka, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk mencapai langit, ketika ki pertempuran dalam tubuh habis, hanya akan ada satu akhir. Hanya saja yang tidak diduga oleh para pengikut baru ini adalah bahwa orang-orang ini tidak bermain kartu sesuai rutinitas. Wanita yang cantik sekali. Banyak murid yang bernama juga menatap Mu Yingying dengan mata panas. Hal-hal favorit pria pada dasarnya adalah kecantikan, uang, dan status. Batuk. Jangan lupakan bisnismu. Melihat beberapa orang tertarik pada Mu Yingying, banyak murid yang sengaja meninggikan suara mereka. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Di antara murid-murid yang disebutkan namanya, seorang pria berpakaian sipil juga berkata perlahan kepada Xiao Yan. Kenapa kita tidak pergi bersama? Xiao Yan juga melihat ke arah ratusan orang itu, lalu langsung berkata. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan juga menemukan bahwa pria berpakaian preman di depannya seharusnya menjadi yang paling menakutkan di antara murid-murid bernama itu. Jika Xiao Yan merasa benar, totalnya ada 128 orang. Di antara mereka, ada 3 orang kuat yang telah menyelesaikan Dodi Bintang 4, dan pria berpakaian sederhana tadi adalah salah satunya. Dodi Bintang 4 yang tersisa berjumlah 20 orang. Jumlahnya sangat banyak, dan yang lainnya pada dasarnya adalah kekuatan Dodi Bintang 4 yang sudah lanjut. Pergi bersama, kau yakin? Tepat saat Xiao Yan selesai berbicara, 128 murid yang disebutkan namanya tiba-tiba meledak. Apakah orang ini sakit jiwa? Sebenarnya kami membiarkan kami pergi bersama. Kami punya 128 orang di sini, tapi hanya ada 5 orang. Terlalu berat untuk menganggap kami serius. Terdengar suara konstan di antara murid-murid yang disebutkan namanya. Li Ji, apa yang harus kita lakukan? Ini kesempatan yang susah payah diraih. Demi kesempatan ini, kami telah bekerja keras untuk Paviliun Fenxiang selama ini. Seorang murid bernama juga bersikap manusiawi kepada orang berpakaian sipil tadi. Aku tahu, kata Li Ji, pria sederhana itu. Anak ini, apakah kekuatannya di tahap tengah Kaisar Do Bintang 4 begitu merajalela? Berurusan dengan 128 orang dengan kekuatan 5 orang, bukankah ini mimpi yang sia-sia? Tidak, segala sesuatunya tidak seharusnya sesederhana itu. Li Ji dengan cepat menghitung dalam hatinya. Di samping, Mu Suzi menatap orang-orang ini dalam diam. Dia sangat jelas bahwa kontribusi 128 murid bernama ini terhadap Paviliun Fenxiang mereka di masa lalu sudah cukup bagi mereka untuk bergabung dengan Paviliun Fenxiang, tetapi masih ada satu rintangan di depan mereka, jadi pergilah ke 5 orang ini. Jika mereka mengalahkan Xiao Yan dan kelima orang lainnya, maka sumber daya kultivasi yang diberikan kepada Xiao Yan dan kelima orang lainnya akan terus dialokasikan kepada mereka, tetapi pada saat itu, banyak dari 128 murid ini akan menjadi rekan murid Xiao Yan. Namun, jika 128 orang ini tidak mengalahkan Xiao Yan dan 5 orang lainnya, itu juga berarti bakat 128 orang ini tidak cukup untuk bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Pada saat itu, Paviliun Fenxiang tidak akan menyerap orang-orang ini. Ngomong-ngomong, Saudara Li, kudengar juara pertama kompetisi rampasan poin, mengandalkan kekuatan Do di bintang 4 di tahap awal, aku tidak tahu metode apa yang kugunakan untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar yang terluka parah. Seorang murid bernama juga sepertinya teringat sesuatu. Siapa namanya? Mendengar itu, Li Ji langsung mengerut, lalu menatap Xiao Yan yang membawa penggaris hitam berat di depannya, sambil meraung ke arah orang di sampingnya. Sepertinya itu adalah seorang pria dengan penggaris hitam yang berat. Namaku Xiao Yan. Tidak mungkin itu hanya kebetulan. Setelah pria di samping Li Ji selesai berbicara, dia juga menatap Xiao Yan dengan saksama. Dengan beban hitam di punggungnya. Kekuatan Do di bintang 4 pada tahap awal. Bunuh Kaisar Hantu Kembar. Semua tanda ini terwujud, yang disebut Xiao Yan adalah pria di depannya. Anda, siapa namamu? Suara Li Ji yang sedikit mengejutkan juga perlahan terdengar pada Xiao Yan. Jika pria kurus di depannya adalah Xiao Yan yang membunuh Kaisar Hantu Kembar, Li Ji pasti akan memperhatikannya. Demi mendapatkan murid bernama Paviliun Fenxiang ini, Li Ji membunuh banyak hantu, terlebih lagi demi Paviliun Fenxiang, dan semua yang dilakukannya hanya demi bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Li Ji tentu akan menghargai kesempatan besar ini sekarang, jadi meskipun Xiao Yan bukanlah Xiao Yan yang benar-benar membunuh Kaisar Hantu Kembar, Li Ji tidak akan menganggapnya enteng. Xiao Yan pun mengendurkan bahunya dengan malas dan berkata, Sabu. Li Ji mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil,
dan kemudian suara keras keluar dari tubuh Li Ji. Saudara Li, ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka juga berkata kepada Li Ji. Aku baik-baik saja. Li Ji pun kembali tenang. Apakah kau benar-benar membunuh kaisar hantu kembar, kata Li Ji dengan kaget. Murid-murid yang disebutkan namanya ini adalah yang paling menyadari kekuatan hantu di dunia hantu. Karena letak geografis Paviliun Fenxiang yang istimewa, terletak di pintu masuk alam hantu, Paviliun Fenxiang juga menjadi penjaga pintu masuk ke alam hantu ini. Setiap tahun, banyak hantu berdatangan ke Suantian-Santian dari pintu masuk alam hantu. Jika seorang murid telah membunuh hantu-hantu tersebut hingga tingkat tertentu, maka ia dapat lulus kualifikasi murid yang ditunjuk. Memperoleh kualifikasi murid-murid bernama berarti mereka memenuhi syarat untuk menantang murid-murid yang benar-benar bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Setelah tantangan berhasil, murid-murid bernama ini akan berubah menjadi burung pipit, burung phoenix, dan menjadi murid sejati Paviliun Fenxiang. Meskipun kekuatan kaisar hantu kembar bukanlah yang teratas di dunia hantu, namun sudah pasti bukan yang terbawah. Seseorang yang sebanding dengan pengakuan Kaisar Do Bintang 8 telah dibunuh oleh Kaisar Do Bintang 4 tingkat menengah di depannya. Dimanapun ia ditempatkan, tak seorang pun dapat mempercayainya. Lagi pula, dengan kekuatan Kaisar Do Bintang 8, bahkan jika dia tidak menyerang, dan membiarkan Kaisar Do Bintang 4 menyerang, saya khawatir Kaisar Do Bintang 4 tidak akan mampu membunuh Kaisar Do Bintang 8 jika dia kehabisan Doki. Tak heran jika murid-murid yang disebutkan namanya ini begitu terkejut. Jika tidak ada orang yang memiliki nama yang sama denganku. Aku membunuh Kaisar hantu kembar, kata Xiao Yan dengan lugas, tetapi ketegasan di matanya disadari oleh Li Ji. Keteguhan seperti ini hanya dapat muncul ketika Anda memiliki keyakinan penuh terhadap kekuatan diri sendiri. Mungkinkah Xiao Yan ini, saudara Li, tidak usah peduli. Entah anak ini yang membunuh Kaisar hantu kembar atau bukan, kita semua akan mengalahkan mereka hari ini. Selama kita mengalahkan mereka, usaha kita sebelumnya sudah cukup. Jadilah murid sejati Paviliun Dupa Terbakar. Beberapa murid yang disebutkan namanya juga berkata kepada Li Ji. Haha, kamu benar. Saudara Xiao Yan, aku juga mengagumimu karena telah membunuh Kaisar hantu kembar, tapi hari ini, aku tidak tahu apakah kau bisa menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kami bergabung dengan Paviliun Dupa Terbakar ini. Li Ji pun langsung kembali ke ekspresi normalnya, lalu perlahan berkata kepada Xiao Yan. Lagi pula, tidak masalah apakah Xiao Yan ini adalah Xiao Yan yang membunuh Kaisar hantu kembar. Di bawah tekanan kekuatan yang mutlak, segalanya menjadi tak kenal takut. Dengan kekuatannya di tahap awal Kaisar Do Bintang 5, tidak mudah untuk berhadapan dengan Xiao Yan di tahap tengah Kaisar Do Bintang 4. Kalau begitu, biarkan aku mulai. Li Ji juga menyadari bahwa dua Kaisar pertempuran Bintang 5 lainnya tidak berniat mengambil tindakan, dan berkata, meskipun senapan merupakan burung pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa burung pertama ini juga memiliki kelebihan tersendiri. Begitu dia mengalahkan Xiao Yan ini, maka dia pun memenuhi syarat untuk bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Oh, apakah anak ini benar-benar membunuh Yin Xie? Pantas saja ada aura yang bernuansa yin dan jahat. Pria tua di atas aula itu pun ikut berbicara perlahan. Siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Li Ji juga berbicara perlahan, lalu mengeluarkan senjatanya, tombak. Sambil memegang tombak di satu tangan dan meletakkan tangan yang lain di belakang punggungnya, tempat tombak itu menunjuk adalah tempat mata murid yang disebutkan namanya berada. Aku duluan, kata Xiao Yan kepada Mu Feng yang ada di sampingnya, lalu melangkah maju, menghadapi tombak Li Ji. Banyak murid bernama di sekitarnya juga mundur dengan sangat bijaksana, menyisakan cukup lingkaran pertempuran bagi mereka berdua untuk bertarung. Hehe, Li Ji ini benar-benar suka menjadi burung pertama. Li Ji juga berkata perlahan. Haha, biarkan saja dia, biarkan dia mencoba, airnya juga sangat bagus, kata Zilian. Li Ji, Li Zi, dan Zilian adalah tiga orang paling menonjol dari 128 murid yang disebutkan tersebut. Tiga kaisar petarung bintang 5. Xiao Yan, bisakah dia melakukannya? Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, lalu tinjunya yang putih bersih tak kuasa menahan diri untuk mengepal sedikit. Sepertinya hubungan antara Mu Yingying dan Xiao Yan tidak normal. Mata Green Flute secara alami terkejut ketika dia melihat gerakan kecil Mu Yingying. Lagi pula, mereka berdua tidak saling mengenal, dan mereka telah menemukan sesuatu. Sedangkan Xiao Yan, karena dia adalah suami dari Yang Mulia Ratu, Green Flute pun merasa sangat khawatir. Menurut Ludi, Xiao Yan ini bisa menggunakan kekuatan Dou di bintang 4 di tahap awal untuk membunuh Kaisar hantu kembar yang terluka parah.
Jika Lu disendiri, peluang menang melawan Xiao Yan mungkin kurang dari 30% atau bahkan lebih rendah. Kakak, kenapa kamu tidak biarkan aku pergi? Kekuatan Do di bintang 5 ini di tahap awal benar-benar, kata Xiao Yi dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku bebas mengambil tindakan balasan. Xiao Yan pun tersenyum perlahan pada Xiao Yi, dan terlihat jelas bahwa Xiao Yi mengkhawatirkan Xiao Yan, jadi dia berkata. Membaca www.ukansu.com. Xiao Yan, kamu ingin menang. Biarkan murid-murid yang bernama ini tahu betapa hebatnya kita di posisi pertama dalam kompetisi perebutan poin. Mu Feng ikut tertawa. Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, para murid terdaftar di sekitarnya juga berkedut hebat. Jelas, jika Xiao Yan ini benar-benar Xiao Yan yang dulu, maka saudara mereka, Li, tidak akan punya peluang untuk menang. Hehe, kali ini saudara Li sudah keluar, dan Xiao Yan bahkan belum menyebutkan kalau dia kalah. Bercanda, apa kau tidak tahu kekuatan saudara kita, Li? Kekuatan Kaisar Petarung Bintang 5 di tahap awal adalah mampu membunuh hantu yang sebanding dengan Kaisar Petarung Bintang 5 manusia di tahap tengah. Hantu lebih kuat daripada manusia. Terdengar pula beberapa kata terputus-putus. Xiao Yan, aku memberimu kesempatan, akui kekalahanmu. Kaisar Do Bintang 4 dan Kaisar Do Bintang 5 tidak berada di level yang sama. Jangan sampai kau menderita sedikit darah daging dan kehilangan muka di hadapan murid-murid Paviliun Fenxiang, lalu kami akan membuat kami, para murid yang disebut namanya, tertawa terbahak-bahak. Li Ji juga mencibir. Benar-benar, kalau begitu, sepertinya tidak ada yang mengajarimu membedakan murid-murid yang disebutkan namanya dan murid-murid asli Paviliun Pembakaran Dupa kami. Kalau begitu, biar aku saja yang mengajarimu membedakannya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia pun tertawa, senyumnya penuh percaya diri. Keras kepala. Li Ji juga mendengus dingin dan menatap Xiao Yan di depannya. Entah mengapa, meski dengan kekuatan Li Ji di masa-masa awal Do di bintang 5, melihat laki-laki yang membawa penggaris berat di hadapannya, hatinya tetap merasa takut. Aku berkelahi dengan orang lain, dan aku tidak suka lamban. Karena aku laki-laki, aku akan bertarung sampai akhir, kata Li Ji juga, dan terlihat jelas bahwa Li Ji bukanlah orang yang berhati lembut. Persis seperti yang kuinginkan. Xiao Yan juga menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya, lalu menatap Li Ji. Pada saat ini, di aula, keempat Mu Yingying juga mundur, dan murid terdaftar lainnya juga mundur ke tepi aula, menyisakan cukup ruang bagi mereka berdua untuk bertarung. Kakak Xiao Yan, hati-hati, aku akan menyerang. Setelah Li Ji selesai berbicara, dia tidak menunggu Xiao Yan menjawab. Sosoknya seperti hantu, dan langsung menyerang ke arah Xiao Yan. Sambil memegang tombak di tangan kanannya, dia bergerak cepat, dan seperti yang diharapkan, momentum tahap awal Kaisar Do Bintang 5 ditampilkan sepenuhnya. Tombak Li Ji ini sepertinya agak aneh. Saat Xiao Yan bertarung, dia menyebarkan kekuatan jiwa yang besar di aula ini, sehingga setiap gerakan Li Ji tidak bisa lepas dari persepsi Xiao Yan. Li Ji lebih berbahaya. Lagi pula, meskipun Li Ji adalah orang kuat di tahap awal Do di Bintang 5, kekuatan jiwanya terlalu lemah, jadi dia tidak menganggapnya serius, dan yang lebih penting, dia tidak menyadari bahwa kekuatan jiwanya telah menyebar ke seluruh aula. Jauh sebelum pertempuran dimulai, intuisi tajam Li Ji adalah bahwa tampaknya ada beberapa kekuatan lain di aula, tetapi kekuatan jiwa Li Ji cukup terbatas, jadi dia tidak dapat menemukannya. Menghadapi serangan Li Ji, Xiao Yan tak berani ragu. Lagi pula, Li Ji ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik sejati tahap awal Kaisar Do Bintang 5. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga bergerak. Pertama, aura seluruh tubuh melambung tinggi, dan kekuatannya meningkat hingga ekstrim, kekuatan tahap tengah Kaisar Petarung Bintang 4. Seketika, dia diselimuti oleh api putih susu, dan kemudian dia langsung melepaskan penguasa api abadi yang ada di belakangnya. Tepat setelah melepaskan penguasa kuno api yang berbeda, raungan naga yang memekakkan telinga bergema di aula. Oh, penguasa ini tidak sederhana, dan ada roh penguasa. Anak bernama Xiao Yan ini sungguh mengejutkan. Pria tua di atas aula bergumam pelan, lalu matanya juga sedikit mengamati pertempuran di aula. Saya juga ingin melihat apakah tempat pertama yang membunuh Kaisar Hantu Kembar itu benar-benar mengerikan seperti yang dikabarkan, sehingga sumber daya dapat dialokasikan di masa mendatang. Xiao Yan, jika kau tak mampu mengalahkan Li Ji di tahap awal Do di Bintang 5, maka posisi pertamamu akan sangat terpuruk, dan mustahil untuk mengatakan bahwa alokasi sumber daya kultivasimu juga akan berkurang di masa depan. Karena Paviliun Fenxiangku telah membina murid-murid, paviliun ini hanya akan membina para jenius yang luar biasa dan dikagumi, bukan orang biasa.
Inilah juga alasan mengapa Paviliun Fenxiangku memiliki jumlah murid paling sedikit di antara 9 sekte super. Meski hanya sedikit, kekuatan Paviliun Fenxiang kita secara keseluruhan sudah cukup untuk menduduki peringkat 3 teratas dari 9 sekte super ini. Mu Suzi juga berbicara perlahan. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar, dia secara alami tahu apa yang dikatakan Mu Suzi, tetapi anehnya, Xiaoyan selalu merasa bahwa Mu Suzi mengatakannya kepadanya dengan sengaja. Pada saat ini, di lingkaran pertempuran di aula utama, keduanya cukup dekat dan pertempuran akan segera dimulai. Xiaoyan dikelilingi oleh naga api di tubuh penguasa kuno Yi Huoheng, yaitu Long Yi. Long Yi telah melakukan pemanasan di tubuh penguasa kuno Yi Huoheng akhir-akhir ini, dan kekuatannya telah pulih pesat, tetapi ia diperingatkan oleh Raja Naga Emas. Ia tidak banyak membantu Xiaoyan, lagi pula, Xiaoyan masih harus banyak berjalan. Namun, sejak Long Yi ini menjadi penguasa kuno Yi Huoheng, Xiaoyan menggunakan penguasa kuno Yi Huoheng, dan kekuatannya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sabu, Yi Huoheng Guci dan tombak itu bersatu tanpa ampun. Li Ji dan Xiaoyan secara bersamaan mengerahkan seluruh ki pertempuran ke dalam senjata mereka. Alasan mengapa keduanya tidak menggunakan serangan yang kuat sejak awal adalah karena mereka sedang menguji satu sama lain. Lagi pula, mereka bisa dengan mudah menang dengan mengerahkan kekuatan mereka yang luar biasa setelah mereka mengetahui detail satu sama lain. Lagi pula, keduanya bukanlah musuh hidup dan mati, dan tidak perlu menggunakan cara membunuh satu sama lain segera setelah mereka bertemu. Kalau tidak, kalau sejak awal sudah menggunakan kekuatan petir dan menyia-nyiakan dendam, kelemahan lawan akan mudah terdeteksi. Haha, kakak Xiaoyan memang luar biasa. Kekuatan Kaisar Do bintang 4 di tingkat menengah setara denganku. Ini benar-benar membuatku malu. Li Ji juga menggenggam tombak itu erat-erat dengan kedua tangannya, dan tubuhnya dipenuhi semangat juang. Menyuntikkannya ke dalam tombak itu memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, mencoba menahan serangan Xiaoyan, tetapi di dahinya, banyak butiran keringat juga muncul, jelas-jelas sedang menghadapi api aneh Xiaoyan yang tampaknya sederhana. Penguasa itu cukup melelahkan. Di sisi lain, Xiaoyan di sisi lain juga menunjukkan perasaan santai. Ia memegang penguasa kuno api abadi dengan kedua tangan, lalu pupil matanya menatap Li Ji di depannya, dan ada senyum di sudut mulutnya. Jika bukan karena orang-orang ini yang merupakan murid terdaftar dari Paviliun Fenxiang, Xiaoyan saat ini sedang menggunakan serangan jiwa Huangquan Heavenly Fury, dan di saat Li Ji sedang stagnan, ia menggunakan kekuatan serangan petir, maka akhir Li Ji ini pasti akan sangat suram. Hanya saja Xiaoyan tidak melakukan itu. Lagi pula, Li Ji juga berjasa besar pada Paviliun Pembakaran Dupa. Kakak Li sepertinya sudah tidak sanggup lagi. Xiaoyan ikut bercanda sambil memperhatikan Li Ji yang sudah terbebas dari pesona. Omong kosong. Li Ji juga marah ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian ki pertempuran di tubuhnya juga meningkat hingga ekstrim, lalu dia mendengus dingin. Namun, saya sangat terkejut bahwa tindakan kecil saya itu ditemukan oleh anak ini. Tombak itu mengeluarkan aura mengerikan, lalu dengan paksa menarik mundur penguasa api aneh kuno milik Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak terluka. Setelah Li Ji mundur, ia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Saat itu, tubuhnya berguling-guling dengan keras. Selain semangat juang, yang lebih penting adalah mentalitas. Li Ji juga merupakan pemain kuat di tahap awal Kaisar Do bintang 5, bagaimana mungkin begitu sulit menghadapi bocah berambut di tahap tengah Kaisar Do bintang 4. Kelihatannya seperti tabrakan biasa saja tadi, tapi Li Ji tahu dalam hatinya bahwa Xiaoyan, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan tingkat menengah Do di bintang 4, pasti tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mungkin Xiaoyanlah yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Pada saat ini, Li Ji sudah memiliki keinginan untuk mundur. Sialan, aku benar-benar tidak percaya pada kejahatan ini. Li Ji pun berkata perlahan, lalu untuk sementara menekan rasa takut di hatinya. Datang lagi. Setelah berbicara, dia pun mengaktifkan ki bertarungnya, memasang tombak di tangannya, lalu menyerang Xiaoyan Zaidu. Bang bang bang. Tombak yang memancarkan cahaya perak dan penguasa kuno abadi api aneh yang dikelilingi energi api putih susu dan naga merah berapi ilusi saling berpotongan dengan ganas. Kali ini, Xiaoyan tidak memberi Li Ji kesempatan untuk bernapas. Kekuatan jiwa yang besar berkomunikasi dengan Long Yi, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Saya melihat bahwa penguasa kuno Yi Huoheng dan tombak perang bertabrakan saat ini, tetapi naga merah menyala di atas penguasa kuno Yi Huoheng meluap dengan paksa dari penguasa kuno Yi Huoheng dan bergerak menuju tangan Li Ji. Ayo, bawa tombak perang itu. Bajingan sialan. Melihat ini,
Li Ji mengumpat dengan keras. Karena Li Ji saat ini menemukan bahwa makhluk naga merah menyala itu memiliki aura yang agak kuat. Selain itu, yang lebih mengejutkan Li Ji adalah ketika naga merah menyala di penguasa kuno api yang berbeda itu tiba di tombak perang di tangannya, sinar perak besar dari energi pertempuran di atas tombak itu langsung ditelan oleh naga merah menyala tanpa setetes pun. Pada saat yang sama, wajah Li Ji menjadi sangat jelek.